Assalamualaikum sahabat semuanya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rizkinya. Amin ya Rabbal Alamin. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Baginda Raja Harun ar-Rasyid mengajak beberapa menterinya pergi bertamasya ke sebuah tempat wisata. Tak lupa Baginda Raja juga mengajak Abu Nawas untuk menambah suasana liburan menjadi asyik. Di tengah-tengah perjalanan mereka menuju tempat wisata, dari kejauhan mereka melihat seorang kakek yang sedang menunggangi seekor keledai. "Wahai menteriku, tanyai siapa orang tua itu," perintah sang raja kepada menterinya yang bernama Ja'far. Kemudian Ja'far mendekati kakek tua tersebut. "Mohon maaf kek, kalau boleh tahu kakek dari mana?" tanya Ja'far. "Aku dari Basrah anak muda," jawab si kakek. "Emangnya kakek mau kemana?" tanya Ja'far. "Kali ini aku mau ke Baghdad," jawab sang kakek. "Ada keperluan apa kek?" tanya Ja'far penasaran. "Aku hendak mencari obat untuk mataku ini," jawab sang kakek sambil memperlihatkan matanya yang sedang sakit. Di tengah percakapan mereka muncul ide jahil Baginda Raja. Ia pun kemudian berbisik kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, coba kamu ajak kakek itu bergurau." Abu Nawas membalas, "Jangan Baginda, kasihan. Ia adalah orang tua. Saya takut kakek itu marah." "Sudahlah, itu nanti urusanku. Intinya ajak saja kakek itu bergurau," desak Baginda Raja. "Baiklah kalau begitu, akan aku lakukan," ucap Abu Nawas. Ia pun segera menghampiri kakek yang sedang bersama Ja'far. "Kek, misalkan aku berikan Anda resep untuk mengobati mata kakek itu, apa imbalannya?" tanya Abu Nawas. "Aku akan berikan imbalan yang sesuai untukmu," jawab si kakek. "Dengarkan baik-baik resep ini kek," ujar Abu Nawas. Dengan raut wajah serius, si kakek tak sabar menunggu perkataan Abu Nawas. "Jadi begini kek, kakek ambil 3 tiupan angin, 3 sengatan terik matahari, 3 pantulan cahaya rembulan, dan 3 sorot lampu biasa. Setelah semuanya terkumpul, maka kakek tumbuk pada sebuah lumpang yang tak berlubang. Kemudian kakek taruh ramuan yang telah lembut itu ke dalam sebuah mangkok besar yang sudah pecah berkeping-keping. Dan jangan lupa kakek harus menyimpannya di udara selama 3 bulan. Setelah masa 3 bulan lamanya, maka oleskan ramuan itu ke mata kakek yang sakit sebanyak 3 kali sebelum tidur. Insya Allah kakek akan sembuh," kata Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, sang kakek pun naik pitam. Akhirnya si kakek turun dari keledainya dan menghampiri Abu Nawas. "Ambil keledai ini sebagai imbalan awal," kata si kakek sambil memalingkan wajahnya dari Abu Nawas. "Jika setelah menggunakan resepmu itu mataku menjadi sembuh, aku akan memberimu lagi imbalan seorang budak wanita yang setia melayanimu. Dan jika kelak ternyata kamu telah mati terlebih dahulu sebelum aku, budak wanita itu juga akan setia menemanimu di neraka sana. Ia akan setia meludahi matamu dan memukul wajahmu sambil berteriak dan mengejekmu." Abu Nawas tak menyangka, ternyata balasan gurauan si kakek lebih menyakitkan. Seketika Baginda Raja pun langsung tertawa terpingkal-pingkal. Sedangkan Abu Nawas hanya bisa melongo mendengar jawaban si kakek. Oleh karenanya, Baginda Raja kemudian memberi hadiah kepada kakek tersebut. "Terima kasih Baginda yang mulia," kata si kakek dengan hati yang bahagia. Tak lama setelah itu, sang kakek pergi meninggalkan mereka. Namun Baginda Raja masih saja tak bisa menahan ketawanya.
Ia terus tertawa sepanjang perjalanan. Sementara Abu Nawas terus menggerutu mengingat kejadian barusan. Niatnya mau ngerjain si kakek, malah aku yang kena. Sesal Abu Nawas. Mendengar Abu Nawas berkata demikian, bukannya kasihan, tawa Baginda malah semakin menjadi-jadi. Abu Nawas, baru kali ini aku melihatmu tak bisa berkutik, ujar Baginda Raja sambil terus tertawa. Abu Nawas lolos dari hukuman Baginda Raja. Bercerita tentang kecerdikan Abu Nawas memang tidak akan ada habisnya, apalagi ketika ia menghadapi jebakan-jebakan dari Baginda Raja. Sudah berulang kali Baginda Raja berusaha memperdayai Abu Nawas, tapi yang ada malah Baginda Raja sendiri yang harus menanggung malu akibat kecerdasan Abu Nawas. Dan kali ini Baginda Raja ingin kembali menguji kecerdikan Abu Nawas. Dengan penuh semangat, Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya. Dan singkat cerita, Abu Nawas pun datang ke istana menghadap Baginda Raja. Karena kedatangannya terburu-buru, Abu Nawas sampai lupa mengenakan sepatu. Ia memasuki istana hanya beralaskan sendal. Melihat hal itu, terbesit di benak Baginda Raja sebuah ide baru untuk menjebak Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kamu tahu kan peraturan istana dilarang memakai sendal?" hardik Baginda Raja. "Ampun Paduka, hamba tadi terburu-buru, jadi hamba tidak sempat mengenakan sepatu," ujar Abu Nawas. "Sudahlah, jangan banyak alasan Abu Nawas. Karena kamu telah melakukan kesalahan, kamu harus dihukum," tukas Baginda Raja. "Tapi Paduka, masa hanya gara-gara sendal dengan mudahnya Paduka menjatuhkan hukuman?" protes Abu Nawas. "Peraturan harus ditegakkan Abu Nawas. Siapapun yang melanggar, apapun alasanmu tidak bisa dibiarkan. Dan hukuman yang pantas adalah hukuman mati," timpal Baginda Raja. Mendengar hal itu, Abu Nawas kaget dengan hukuman yang akan ia terima. "Ah, ini sih akal-akalan Baginda Raja. Dia pasti sudah menyiapkan jebakan," pikir Abu Nawas. "Baiklah Paduka, saya mengaku bersalah. Silahkan Paduka hukum saya. Tetapi saya minta satu permintaan Paduka. Setelah saya menjalani hukuman mati, saya minta hadiah 100 dinar untuk keluarga saya," tutur Abu Nawas. 100 dinar? Itu kan jumlah uang yang sangat besar Abu Nawas, ujar Baginda Raja. "Ya, benar Paduka, tapi istri dan anak-anak saya kan berhak mendapatkan kebahagiaan selepas kematian saya," balas Abu Nawas. "Baiklah, permintaanmu saya kabulkan," ucap Baginda Raja. Maka Baginda Raja memerintahkan salah satu pengawal untuk mengambil seekor anak ayam yang masih kecil. Lalu anak ayam itu diberikannya kepada Abu Nawas. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas bingung dengan maksud Baginda Raja. "Untuk apa anak ayam ini Paduka? Yang saya mintakan uang 100 dinar, bukan anak ayam Paduka," kata Abu Nawas. "Jangan khawatir Abu Nawas, uang 100 dinar sudah aku siapkan. Dan anak ayam yang kau pegang itu akan menentukan bagaimana cara kamu dihukum mati. Silakan dibunuh dengan cara apapun terserah kamu. Tapi ingat, saya juga akan membunuhmu persis seperti cara kamu membunuh anak ayam itu," terang Baginda Raja. "Jadi hukuman mati yang akan hamba jalani itu sesuai dengan cara anak ayam ini mati Paduka?" tanya Abu Nawas memastikan. "Ya, benar Abu Nawas, silakan kamu bunuh anak ayam itu," perintah Baginda Raja.
Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia pun langsung memutar otak supaya bisa lolos dari hukuman mati. Cepat Abu Nawas, jangan diam saja. Kalau kamu tidak tega membunuh anak ayam itu tidak apa-apa. Berarti kamu lebih memilih untuk dihukum gantung. Silakan tentukan sendiri pilihanmu, bentak Baginda Raja. Namanya saja Abu Nawas. Dalam kondisi apapun selalu muncul ide cemerlang di otaknya. Perlahan Abu Nawas mengangkat anak ayam itu. Lalu ia dekatkan pantat anak ayam itu ke mulutnya. Dengan menahan rasa jijik, Abu Nawas meniup-niup pantat anak ayam tersebut secara berulang-ulang. Melihat hal itu, Baginda Raja menjadi bingung. "Hei Abu Nawas, maksudmu apa? Saya menyuruhmu untuk membunuhnya," ucap Baginda Raja. "Ya ini saya sedang melakukannya Paduka," balas Abu Nawas. Baginda Raja pun bertambah bingung dengan jawaban Abu Nawas. "Maksudmu bagaimana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja tak mengerti. "Ya beginilah cara saya membunuh anak ayam Paduka. Saya tiup pantat anak ayam ini supaya perutnya penuh dengan angin. Lama-kelamaan pasti dia akan mati," kata Abu Nawas menjelaskan. Baginda Raja pun tertawa dengan tingkah Abu Nawas ini. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," balas Baginda Raja. "Jadi gimana Paduka? Hukuman saya kapan dimulainya?" tanya Abu Nawas. "Gak jadilah Abu Nawas, hukumanmu aku anggap selesai. Dah, silahkan kamu pulang," jawab Baginda Raja. "Tapi Paduka, bukankah tadi Paduka sudah janji akan memberikan saya 100 dinar bila saya selesai menjalani hukuman?" balas Abu Nawas. "Baik, akan aku tepati janjiku," ujar Baginda Raja. Baginda Raja pun kemudian memberikan uangnya kepada Abu Nawas. Berkat kecerdikan Abu Nawas, ia pun kembali lolos dari hukuman mati. Malah ia membawa pulang hadiah yang sangat banyak. Ungkap kasus pencurian, Abu Nawas minta bantuan ayahnya yang sudah mati. Dikisahkan, tetangga Abu Nawas yang bernama Hasan telah bertahun-tahun menabung untuk membeli seekor sapi. Hingga pada akhirnya uang yang dikumpulkan sudah bertambah banyak. Kemudian uang tersebut langsung ia gunakan untuk membeli sapi. Tapi nasib sial menimpanya. Baru 1 malam di dalam kandang, sapinya sudah hilang dicuri maling. Hasan pun menjadi sedih dan kecewa. Ketika ia melaporkannya kepada Tuan Hakim tak bisa berbuat apa-apa karena tak ada jejak atau petunjuk apapun untuk bisa mengungkap siapa pencurinya. Kabar tentang hilangnya sapi milik Hasan dengan cepat menyebar ke seluruh penduduk. Kemudian salah satu kawan Hasan menyarankan supaya meminta bantuan Abu Nawas untuk menemukan kembali sapinya. Maka pergilah Hasan ke rumah Abu Nawas. "Tolonglah saya Abu Nawas, sapi itu hanya milikku satu-satunya yang berharga," kata Hasan sambil menangis. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia terus berpikir bagaimana caranya menolong Hasan. "Baiklah Hasan, mari ikut aku," ajak Abu Nawas. Lalu mereka pergi menuju pasar terdekat. Di sana mereka melihat seorang penjual daging yang sedang menjual daging sapi. Abu Nawas segera mendekatinya dan bertanya dengan serius, "Hai kawan, apakah kamu melihat sapi milik Hasan?" Mendapat pertanyaan tersebut, penjual daging itu menjadi bingung. Ia pun kemudian menjawab, "Tidak, aku tidak melihat sapi milik siapapun. Aku hanya menjual daging yang dibawa oleh para peternak." Lalu Abu Nawas berpura-pura memeriksa daging yang dijual. "Wahai Hasan, mungkinkah sapimu berubah menjadi daging ini?" tanya Abu Nawas kepada Hasan.
Hasan pun terkejut dan mulai panik. "Apa maksudmu Abu Nawas? Sapiku tidak mungkin berubah menjadi daging," jawab Hasan. "Tenang Hasan, jangan tegang begitu," balas Abu Nawas. Kehadiran Abu Nawas dan Hasan ini menarik perhatian orang-orang di pasar. Apalagi ketika mereka tahu bahwa Abu Nawas sedang melakukan penyelidikan. Setelah berhasil menjadi pusat perhatian, Abu Nawas berkata di hadapan orang-orang, "Ketahuilah bagi siapapun pencurinya, kalau dalam 1 hari tidak dikembalikan, jangan salahkan saya bila aku akan melakukan tindakan seperti yang dulu ayahku lakukan saat kehilangan keledainya," ancam Abu Nawas. Ancaman Abu Nawas ini pun tersebar dan menjadi perbincangan orang-orang. Kalau Abu Nawas sampai berkata demikian, berarti dia tidak main-main, kata salah seorang warga yang sedang duduk di sebuah warung bersama kawan-kawannya. "Iya betul, ayahnya kan dulu seorang hakim yang tegas. Ketika masih menjabat, dia tak segan-segan melakukan segala cara untuk mengungkap kasus pencurian. Bahkan dia pernah sampai melibatkan ratusan prajurit istana agar pencurinya tertangkap. Dan yang aku dengar, para prajurit tersebut bukan prajurit biasa. Mereka terlatih untuk menyiksa dan menginterogasi," sahut lainnya. "Kalau begitu, berarti Abu Nawas akan melakukan cara ini. Dia kan dekat dengan Baginda Raja. Mudah saja bagi dia untuk meminta bantuannya. Apalagi yang jadi korban adalah orang miskin seperti Hasan. Abu Nawas paling benci dan murka kalau orang miskin yang menjadi korban," timpal warga yang lain. Rupanya percakapan mereka ini terdengar oleh si pencuri yang kebetulan ada di warung tersebut. Ia pun seketika menjadi panik dan ketakutan. Kemudian ia pulang ke rumah untuk mengambil sapi dan mengembalikannya kepada Hasan. "Hai kawan, ini sapimu aku kembalikan. Tapi tolong jangan beritahu Abu Nawas kalau aku pencurinya. Dan bilang padanya agar membatalkan niatnya karena sapimu kan telah kembali," kata si pencuri. Pada keesokan harinya, dengan wajah ceria, Abu Nawas mendatangi warung tempat biasa ia berkumpul bersama kawan-kawannya. "Wahai Abu Nawas, aku dengar kabar katanya sapi milik Hasan sudah kembali. Apa benar?" tanya salah satu kawannya. "Iya benar, alhamdulillah," jawab Abu Nawas. "Sepertinya si pencuri takut dengan ancamanmu Abu Nawas. Tapi aku penasaran, sebenarnya apa yang dilakukan ayahmu saat kehilangan keledainya?" tanya kawannya kembali. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Ayahku membeli lagi keledai yang baru." Spontan kawan-kawannya itu tertawa terpingkal-pingkal. Di suatu sore yang cerah, Abu Nawas terlihat mengendarai kuda pergi menuju warung untuk berkumpul bersama kawan-kawannya. Sesampainya di sana, warung tersebut terlihat ramai tidak seperti biasanya. Di sebelah tempat duduk kawan-kawan Abu Nawas ada beberapa anak muda yang juga sedang berkumpul. Abu Nawas pun lalu menghampiri kawan-kawannya dan duduk bersama mereka. Sementara sekumpulan anak muda yang duduk bersebelahan itu tampak asyik ngobrol diselingi dengan canda tawa. Obrolan dan ketawa mereka yang terdengar keras agak mengganggu Abu Nawas dan kawan-kawannya. Salah satu kawan Abu Nawas lalu berkata, "Emang pemuda zaman sekarang minim sopan santun. Sudah tahu banyak orang tua di sebelahnya, tapi suaranya mereka tidak dipelankan." Abu Nawas pun membalas, "Sudahlah, namanya juga anak muda, kita sebagai orang tua harus lebih bijak dan arif." Kawan yang lain pun juga menimpali, "Nah, benar apa yang dikatakan Abu Nawas itu. Orang tua memang lebih arif daripada anak muda."
Sekumpulan anak muda di sebelahnya merasa tak terima mendengar hal itu. Kemudian salah satu dari mereka berkata, "Kalian orang tua memang lebih arif, tapi kami anak muda jauh lebih kuat daripada kalian." Kawan-kawan Abu Nawas sependapat dengan ucapan si pemuda. Memang kalau masalah fisik, anak muda lebih kuat dari yang sudah tua. Tapi beda dengan Abu Nawas, ia sama sekali tidak setuju. "Loh, kata siapa? Menurutku tua atau muda itu sama saja. Tenagaku waktu masih muda sama saja ketika sekarang aku sudah tua," sahut Abu Nawas. "Wahai Pak Tua, gimana bisa orang yang sudah tua kuatnya sama kayak anak muda? Coba buktikan ucapanmu itu," kata salah satu pemuda. "Baik, akan aku buktikan. Kamu lihat kuda yang tadi aku naiki itu? Waktu aku masih muda, aku gak kuat mengangkatnya. Dan sekarang ketika aku sudah tua begini, aku juga masih gak kuat mengangkatnya," jawab Abu Nawas. "Kalau kamu tidak percaya, coba kamu angkat kuda itu. Pasti kamu tidak kuat seperti aku," lanjut Abu Nawas. Mendengar itu, kawan-kawan Abu Nawas pun tertawa terpingkal-pingkal. Adapun si pemuda berlalu meninggalkan Abu Nawas dengan menahan rasa malu. Kisah selanjutnya. Pada suatu ketika, tetangga Abu Nawas yang kaya raya akan mengadakan sebuah pesta besar-besaran. Hampir semua orang diundangnya tanpa terkecuali. Baik orang miskin maupun orang kaya, semuanya diundang untuk hadir dalam acara pesta. Akan tetapi, ada satu tetangganya, karena saking dekatnya ia jadi lupa untuk mengundang. Dan naasnya yang lupa tidak diundang itu adalah Abu Nawas. Padahal dengan hati berdebar-debar, Abu Nawas sudah tak sabar menunggu undangan dari tetangganya yang kaya raya itu. Namun apalah boleh dikata, hingga acara pesta dimulai, Abu Nawas masih belum juga mendapatkan undangan. Dengan perasaan sedikit kecewa, ia pun akhirnya mengambil kertas kosong dan memasukkannya ke dalam amplop. Kemudian Abu Nawas bergegas pergi menghadiri acara pesta. Tapi ternyata ketika akan memasuki gerbang rumah tetangganya itu, ia dicegat oleh beberapa petugas keamanan. "Maaf Tuan, bisa tunjukkan surat undangannya?" pinta salah satu petugas. "Waduh, aku lupa membawanya," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu Tuan tidak diperkenankan masuk," balas petugas keamanan. "Oh begitu ya, tapi aku membawa surat penting untuk majikanmu. Dan karena saking pentingnya, surat ini harus aku yang memberikannya secara langsung," tutur Abu Nawas. Akhirnya beberapa petugas keamanan mengantarkan Abu Nawas masuk dan diarahkan ke tempat aula yang besar, di mana para tamu undangan sedang menghadiri pesta. Abu Nawas pun lalu menempati salah satu kursi yang ada di depannya. Terdapat banyak hidangan di atas meja. Tanpa menunggu lama, ia langsung makan sekenyang-kenyangnya bersama para tamu yang diundang. "Alhamdulillah, akhirnya aku bisa menikmati hidangan yang lezat ini," kata Abu Nawas merasa puas. Tak berapa lama, sang tuan rumah datang menghampiri Abu Nawas. "Tuan Abu, kapan datang? Ayo silakan dimakan hidangannya," sapa tuan rumah. "Terima kasih kawan, barusan aku sudah memakannya," jawab Abu Nawas. "Oh iya Abu Nawas, aku dengar kata petugas yang berjaga, kamu membawakan surat penting untukku. Boleh aku lihat?" kata si tuan rumah. Abu Nawas pun segera memberikan amplop yang sudah dipersiapkannya dari rumah. Namun ketika amplop itu dibuka, si tuan rumah pun merasa heran. "Kamu yakin surat ini untukku? Masalahnya tidak tertulis namaku di sini," tanyanya memastikan. "Iya, itu memang untukmu," jawab Abu Nawas.
Tapi kok nggak ada nama pengirimnya dan kertasnya juga kosong, tidak ada tulisannya? Tanya si tuan rumah kembali. Masa iya? Oh, itu mungkin dari orang yang lupa kamu undang ke pesta. Jadi dia ingin supaya amplop tersebut kamu tulis namanya dan kertas yang kosong itu kamu tulis undangan acara pestamu. Jawab Abu Nawas. Emang siapa ya? Perasaan warga sekitar sini semuanya sudah aku undang, tidak ada yang kelewat, ujar si tuan rumah. Ya sudahlah kawan, gak usah kamu pikir dalam-dalam. Sini amplop dan suratnya biar aku balikin ke orangnya. Lagian orangnya juga udah mau pulang, kata Abu Nawas sambil pamit meninggalkan si tuan rumah. Selepas kepergian Abu Nawas, si tuan rumah baru tersadar bahwa ternyata ia lupa menulis nama Abu Nawas dalam daftar undangan pestanya. Abu Nawas, ada-ada saja caramu mengingatkanku, gumamnya dalam hati. Kisah Nabi Hanzalah alaihi salam. Nama Nabi Hanzalah mungkin jarang terdengar di telinga kita. Nabi Hanzalah adalah salah satu nabi yang hidup di zaman Zulkarnain. Nama aslinya adalah Hanzalah bin Sifwan. Nabi Hanzalah diutus untuk membimbing kaum Ashabur Rosh. Ia adalah seorang nabi dan rasul dari Bani Israel, keturunan Yahuda, anak keempat dari Nabi Yakub. Pada surah Al-Furqan ayat 38 disebutkan selain kaum Ad dan kaum Samud, ada kaum lain yang dibinasakan, yakni kaum Ashabur Rosh. Kaum inilah yang menentang dan membangkang kepada ajaran Nabi Hanzalah. Mereka ini menetap di daerah Hadramaut, Yaman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau menjelaskan bahwa Ashabur Rosh adalah sebuah kaum yang menyembah pohon sanaubar dan disebut sebagai Sahtirot atau rajanya pohon. Anak Nabi Nuh yang bernama Yafis bin Nuh adalah yang pertama kali menanam pohon itu pasca badai topan yang menerpa tepian sungai yang dikenal dengan sebutan Rausun Qaum. Yafis menyebar 12 bibit pohon sanaubar kepada 12 desa di tepian sungai. Desa-desa tersebut bernama Oban, Ozardi, Bahman, Ispan, Parwadin Ordi, Bahsit, Khordad, Murdad, Tir, Mihar, dan Sahriwar. Nama-nama tersebut kemudian dijadikan sebagai nama-nama bulan dalam sistem penanggalan bangsa Ajami atau bangsa Persia. Seiring berjalannya waktu, pohon itu tumbuh besar dan subur. Para penduduk pun amat menghormati pohon tersebut. Melihat keadaan ini lalu dimanfaatkan oleh setan untuk menyesatkan kaum Ashabur Rosh. Setan membisikkan kepada Raja Tarous agar diperintahkan seluruh penduduk supaya menyembah pohon itu. Setan meminta raja untuk melarang kaumnya menggunakan air dari sungai di sekitar pohon sanaubar. Kemudian sang raja mengumpulkan seluruh penduduk dari 12 desa tersebut. Wahai rakyatku, janganlah kalian dan ternak kalian untuk minum dari sungai itu. Berikanlah kehidupan yang sempurna bagi pohon sanaubar, kata sang raja memberitahu. Sementara setan meyakinkan kaum Ashabur Rosh bahwa pohon tersebut merupakan hayat ilahiyat, yaitu pohon kehidupan ketuhanan, sehingga tidak diperbolehkan siapapun mengganggu kehidupan pohon itu. Ternyata hasutan setan ini berhasil menyesatkan mereka dan membuatnya menyembah pohon sanaubar. Dalam rangka pemujaan, kaum Ashabur Rosh mengadakan sebuah perayaan rutin tiap bulannya, di mana pada hari raya itu mereka mempersembahkan seserahan berupa daging hewan yang dibakar. Saat asap pembakaran membumbung tinggi, mereka bersujud dan berdoa kepada pohon sanaubar.
Kemudian dengan tipu dayanya, setan membuat pohon tersebut seolah-olah bisa berbicara. Dengan suara menggema, pohon tersebut berkata membalas doa-doa mereka. Pada saat itulah setan menipu mereka seakan mereka sedang berbicara dengan sesembahannya. Padahal setanlah yang ada di balik pohon tersebut. Pada suatu ketika, salah satu pengawal kerajaan menemukan seorang anak kecil sedang minum dari air sungai itu. Ia pun langsung melaporkannya kepada sang raja. Mendengar laporan tersebut, seketika sang raja menjadi murka. Dalam keadaannya yang sedang emosi, setan menghasut dan mempengaruhi sang raja untuk memenggal kepala anak kecil yang tak berdosa itu. Sang raja pun segera menyiapkan algojo dan mengumpulkan kaumnya di depan pohon sanaubar. Tangan anak kecil itu diikat di atas papan penggal. Algojo telah mengasah pedang dan penduduk berteriak, "Hukum dia, hukum dia, hukum dia." Sang anak menjadi ketakutan. Ia memohon dan menangis supaya diberikan pengampunan. Ia mengatakan bahwa ia terpaksa minum dari air itu karena ia merasa sangat haus. Akan tetapi raja tak memaafkannya. Maka dipenggallah leher anak yang tak berdosa itu. Lalu setan datang dan berkata dari balik pohon sanaubar, "Lihatlah, ini adalah hukuman bagi siapapun yang minum dari sungai itu. Maka bersujudlah kepadaku." Mendengar itu, raja dan kaum Ashabur Rash segera bersujud di depan pohon sanaubar. Tak cukup sampai di situ, setan kembali menggoda Raja Tarous dan kaumnya, yaitu dengan menyerahkan seluruh binatang ternak yang telah minum dari air sungai itu. Seluruh binatang ternak itu pun disembelih dan seluruh penduduk diminta bersujud. Dengan segala kekafiran yang terjadi, Allah kemudian mengutus Nabi Hanzalah untuk menyadarkan kaum Ashabur Rash. Nabi Hanzalah memberitahu mereka bahwasannya pohon yang mereka sembah bukanlah Tuhan. "Hai Hanzalah, engkau telah keliru. Dia adalah sesembahan kami. Dia bisa bicara dengan kami," protes mereka. Nabi Hanzalah lalu menjelaskan, "Pohon itu tidak bisa bicara. Suara yang kalian dengar adalah suara setan yang berbicara dari balik pohon tersebut. Kalian telah tega membunuh anak kecil yang tak berdosa dan membunuh hewan-hewan ternak kalian hanya karena meminum air dari sungai itu." Akan tetapi, apa yang dikatakan Nabi Hanzalah ini dianggap sebagai hal konyol dan mustahil. Mereka pun tak menghiraukannya. Meskipun selalu mendapat pertentangan dan cemoohan, Nabi Hanzalah tak pernah berhenti mengajak kaumnya untuk ke jalan yang benar. Hingga pada suatu hari, mereka pun lalu mendatangi Nabi Hanzalah. "Kami akan beriman kepada Tuhanmu, tapi ada syaratnya. Kau harus menolong kami dari burung angka," kata mereka. Nabi Hanzalah menyanggupi permintaan tersebut. Menurut kisah dari Al-Kisai, kota yang ditinggali oleh kaum Ashabur Rash terdapat sebuah gunung ia bernama Falaj, di mana gunung tersebut menjadi tempat tinggal burung raksasa yang bernama angka. Apabila burung itu terbang, tubuhnya bisa menutupi sinar matahari. Lehernya panjang seperti unta dan memiliki 4 sayap. Burung ini suka membawa hewan-hewan berukuran besar, seperti kuda, unta, dan gajah, lalu dibawanya ke gunung tempat tinggalnya dan kemudian memangsanya. Burung angka ini juga dikisahkan suka memangsa anak kecil, membawanya dengan cakar lalu dijadikan makanan untuk anak-anaknya. Keberadaan burung angka membuat kaum Ashabur Rash menjadi gelisah. Oleh karena itu, mereka meminta pertolongan kepada Nabi Hanzalah. Mereka berjanji akan mengimani ajaran Nabi Hanzalah apabila ia berhasil menewaskan burung raksasa tersebut.
Kemudian Nabi Hanzalah berdoa kepada Allah, "Ya Allah, matikanlah burung angka dan putuskanlah keturunannya." Allah pun segera mengabulkan doa Nabi Hanzalah. Seketika burung angka beserta anak-anaknya tiba-tiba tewas terbakar dan berjatuhan hingga tidak ada lagi burung angka yang tersisa di dunia. Melihat itu, kaum Ashabur Rash menjadi sangat gembira dan bersukacita. Kini mereka bisa hidup aman tanpa harus merasa khawatir dengan serangan burung raksasa. Namun setelah mereka diselamatkan, kaum Ashabur Rash ini tak menepati janjinya. Mereka masih saja menyembah pohon sanaubar. Karena dakwahnya tidak diterima, akhirnya Nabi Hanzalah berdoa kepada Allah. Ia meminta supaya pohon sanaubar yang jadi sesembahan dibuat layu dan mati kekeringan. Allah pun kembali mengabulkan doa Nabi Hanzalah. Ketika menyaksikan itu, kaum Ashabur Rash sangat murka dan marah. "Sesungguhnya lelaki ini telah menyihir Tuhan kita," kata mereka. Maka mereka pun berniat untuk membunuh Nabi Hanzalah. Mereka ingin Nabi Hanzalah mati dengan tersiksa. Mereka kemudian membuat sebuah sumur yang sangat dalam, di mana sumur tersebut nantinya akan digunakan untuk membuang Nabi Hanzalah dan membuatnya mati karena kelaparan serta kehausan. Pada esok harinya ditangkaplah Nabi Hanzalah. Ia lalu dilemparkan ke dalam sumur yang sudah dibuat dan menutupnya dengan batu yang besar. Rupanya dari sekian banyaknya kaum Ashabur Rash, ada salah seorang budak hitam yang mengimani ajaran Nabi Hanzalah. Ia juga melihat bagaimana Nabi Hanzalah dimasukkan ke dalam sumur. Budak hitam ini tidak bisa mengeluarkan Nabi Hanzalah dari sumur itu, karena batu yang menutupinya sangatlah besar dan berat. Kalaupun ia mampu, ia juga tak akan mungkin berani melakukannya. Bisa-bisa ia akan dihukum mati. Oleh karena itu, ia hanya bisa menolongnya dengan cara memberi makanan. Nabi Hanzalah secara diam-diam, setiap hari sehabis mencari kayu bakar, ia memberikan makanan dan minuman melalui celah batu yang menutupi sumur. Sampai suatu ketika, budak hitam ini kelelahan karena mencari kayu dan ia pun mulai beristirahat sejenak. Namun saat budak ini tertidur, Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja membuat tidurnya menjadi lama. Ia tertidur selama 7 tahun. Ketika ia tertidur, kaum Ashabur Rash diberikan azab yang sangat pedih. Allah mengazabnya dengan menjadikan mereka batu hitam. Tidak hanya orangnya saja, bahkan pepohonan dan hewan ternak pun berubah menjadi hitam. Azab ini sesuai yang Allah firmankan di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 39. Dan kami jadikan dari masing-masing mereka perumpamaan, dan masing-masing mereka itu benar-benar telah kami binasakan dengan sehancur-hancurnya. Sampai akhirnya salah sebagian dari mereka bertaubat dan mengeluarkan Nabi Hanzalah dari sumur. Mereka pun mulai beriman kepada Allah dan Nabi Hanzalah alaihi salam. Setelah itu Nabi Hanzalah pun penasaran kemana perginya budak hitam yang selalu memberinya makan. Ketika ia bertanya kepada salah satu kaum Ashabur Rash, mereka tidak ada yang mengetahui. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi dan apa yang dilakukannya. Dalam sebuah tafsir Ibnu Katsir, beliau menjelaskan tatkala Nabi Hanzalah dikeluarkan dari sumur, ia bertanya kepada kaumnya tentang keberadaan budak hitam yang menolongnya. Mereka menjawab, "Kami tidak tahu." Dan Nabi Hanzalah tak pernah menemukannya sampai ia meninggal dunia. Setelah Nabi Hanzalah wafat, Allah membangunkan budak hitam dari tidurnya, dan dialah orang yang pertama kali masuk ke dalam surga. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya, dikisahkan
ada seorang pemuda yang terkenal gampang emosi, dan ia tak segan-segan memukul siapa saja yang dianggap membuatnya jengkel. Akibat perilakunya ini, si pemuda dijauhi oleh masyarakat. Padahal si pemuda sudah berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan amarahnya, namun usahanya sia-sia. Setelah bertahun-tahun lamanya, si pemuda yang mudah naik darah ini menyadari bahwa ia sering mendapatkan kesulitan karena sifatnya itu. Suatu hari, ia mendengar tentang seorang darwis yang berpengetahuan dalam. Ia pun menemuinya untuk meminta nasihat. Sang darwis berkata, "Hai anak muda, pergilah ke sebuah persimpangan jalan di sana. Kau akan menemukan sebatang pohon yang mati. Berdirilah di bawahnya dan berikan air kepada setiap pejalan yang lewat." Esok harinya, si pemuda melaksanakan seperti yang diperintahkan. Hari-hari pun berlalu, dan ia pun dikenal sebagai seorang pemuda yang ramah dan murah hati. Setiap ada orang yang lewat di depannya, si pemuda selalu memberikan salam dan senyuman lalu memberinya segelas air minum. Bahkan ketika ada orang lewat yang mengejeknya, si pemuda hanya tersenyum. Pernah juga ada beberapa anak kecil yang melempari si pemuda dengan batu. Mereka mengira si pemuda adalah orang gila, tapi si pemuda tetap tersenyum. Ia memberi nasihat dengan lemah lembut kepada anak-anak tersebut bahwa dirinya bukanlah orang gila. "Alhamdulillah, sekarang aku mulai bisa mengendalikan emosiku," kata si pemuda dalam hati penuh rasa syukur. Hingga pada suatu hari, lewatlah seorang lelaki berjalan tergesa-gesa di hadapannya. Si lelaki membuang muka ketika ditawari air. Ia terus bergegas melanjutkan perjalanannya. Melihat hal itu, entah kenapa si pemuda tiba-tiba menjadi emosi. Ia pun memanggilnya berulang kali. "Hei, kembali kau, balas salamku, minum air ini," teriak si pemuda. Tetapi lelaki tersebut tidak menghiraukannya. Tidak tahan menerima perlakuan tersebut, si pemuda lupa akan latihannya. Ia mengejar lelaki itu dan memukulinya tanpa ampun. Karena saking emosinya, si pemuda memukulinya dengan sekuat tenaga hingga membuat lelaki asing tersebut jatuh ke tanah dan mati seketika. Melihat hal itu, si pemuda segera tersadar akan kehilafannya. Ia pun segera menemui gurunya yang seorang darwis dan menangis sesenggukan di hadapannya. "Saya telah gagal, guru, maafkan saya," kata si pemuda menyesali perbuatannya. "Tahukah kamu siapa lelaki yang telah kau bunuh itu? Dia adalah seorang pembunuh yang sedang dalam perjalanan untuk melakukan kejahatan terburuk sepanjang hidupnya. Emosimu itu telah menyelamatkan seseorang dari perbuatan jahat yang akan menimpanya." Seringnya kita menahan dan mengendalikan emosi, ada kalanya emosi keluar dengan sendirinya tanpa kita sadari, dan biasanya untuk suatu kebaikan. Tapi emosi seperti itu tidak muncul setiap waktu. Kalau emosi yang setiap waktu itu datangnya dari hati dan jiwa yang kotor, ucap sang darwis melanjutkan. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.